Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita mulai dengan Injil Yohanes bab 14 dengan judul perikop yang pertama, Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ini bab yang sangat penting dan sangat ilahi. Mengapa? Karena di sini dinyatakan bahwa Yesus kembali kepada Bapa. Dan Yesus menyatakan bahwa Ia dan Bapa satu, sama. Barang siapa sudah melihat Yesus, sudah melihat Bapa. Yesus mengatakan, karena Yesus akan meninggalkan semua murid-muridnya ini. Jadi mereka semua ini sangat sedih. Bagaimana tidak akan kehilangan gurunya yang adalah Tuhan itu sendiri. Tidak sembarang guru, tidak sembarang teman. Yesus adalah Tuhan. Hanya saja mereka belum begitu 100% menyadari Yesus Tuhan. Kalau kita kehilangan teman, kehilangan saudara, sedih rasanya. Apalagi kita kehilangan Tuhan itu sendiri yang telah menjadi manusia, yang menjadi teman kita, yang menjadi guru kita, yang menjadi saudara kita, yang menjadi bapak kita, yang menjadi kakak kita, yang menjadi abang kita, yang menjadi sepupu kita, yang menjadi segala-galanya bagi kita. Yesus mengatakan, jangan gelisah, percayalah saja kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Artinya, percaya kepada Tuhan dan percaya juga kepadaku, sebab akulah Dia, yaitu Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak, aku tentu akan memberitahukannya kepadamu bahwa tidak banyak tempat tinggal, tetapi banyak tempat tinggal. Aku pergi ke rumah Bapa, ke surga untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan setelah aku selesai menyediakannya, aku akan datang kembali dan membawa kamu kembali bersamaku di surga, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun juga berada. Lalu Thomas yang
kurang percaya ini bilang, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi." Sebab Yesus sebelumnya berkata, "Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kemana ya? Bingung Thomas bingung. "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi." Ya, alamatnya di mana Tuhan Yesus? Alamatnya di mana? Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kalau bisa share log. Kami diberi koordinatnya, lokasinya, Google Map-nya ya, Google Point-nya. Share log Tuhan Yesus. Kalau ada sekarang ini, kalau dulu sudah ada Google Map ya, pasti Tuhan Yesus tolong kami di share log. Tapi Thomas tidak sadar ya. "Thomas, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah jalan." Sebelumnya Yesus bilang, "Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Jalan ke situ kemana? Ya itulah, ikuti Yesus. Ikuti Yesus. Kalau kita mengikuti Yesus, kita tahu jalan, mengetahui kebenaran, menuju kepada hidup kekal abadi di surga. Jadi, ikuti Yesus, maka kita mendapatkan jalan itu. Kita tidak perlu tahu share log, tidak perlu tahu koordinat lokasi ya. Tidak perlu share log, tidak perlu peta. Peta kita adalah Yesus. Akulah jalan, akulah peta itu sendiri. Ketika engkau mengikuti aku, engkau menemukan jalan, menemukan kebenaran, jalan yang benar menuju hidup itu, ke tempat di mana aku telah menyediakan tempat bagimu. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi, tidak ada penyelamat yang lain. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Tiada Tuhan selain Yesus. Hanya Yesus. Yesus dan Bapa satu. Bapa itu Tuhan di surga, Yesus itu Tuhan di bumi. Sebagai manusia beda wujudnya. Setelah kembali ke surga, wujudnya sama, yaitu roh. Itulah Bapa. Kalau kita mau paham, Yesuslah Bapa, bersama Bapa. Bagaimana wujud persisnya seperti apa? Nanti kita nunggu mati dulu baru kita tahu wujud persisnya Bapa Yesus itu seperti apa. Kita ini sekarang sudah diberitahu, siapa telah mengenal aku, dia sudah mengenal Bapa. Lihat ini. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Dan kamu telah melihat dia. Wow. Kamu telah melihat Bapa, kan artinya kamu telah melihat Bapa. Siapa melihat aku, dia telah melihat dia. Filipus masih bingung. "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Filipus, kata Yesus, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, tapi kamu tidak mengenal aku, Filipus. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Ini wujud Bapa secara manusia. Telah melihat aku, telah melihat Bapa. Bapa dalam wujud manusia, Bapa dalam wujud roh kita tidak bisa lihat. Mau lihat Bapa dalam wujud roh, nanti kita mati dulu. Tetapi kalau percayanya nanti setelah mati telat, tidak bisa. Nanti kita ditolak. Percaya dulu pada Yesus sekarang. Setelah mati kita baru bisa melihat Bapa. Wujud persisnya seperti apa. Kan belum pernah ada yang ke surga kan. Jadi belum tahu surga seperti apa. Apakah di sana nanti kita harus makan 3 kali, rumahnya seperti apa, material bangunannya seperti apa, kita nggak tahu secara persis. Tapi Yesus mengatakan yang garis besarnya saja, dan percaya saja itu dulu. Yang gampangnya aja dulu, nggak usah mikir-mikir yang terlalu detail-detail. Yang detail-detail nanti urusan setelah kamu mati. Yang penting sekarang percaya dulu. Kalau sekarang tidak percaya, telat, kamu tidak bisa masuk ke surga.
Sebab Yesus mengatakan, hanya akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kau mengenal aku, pasti kau juga mengenal Bapa-Ku. Dan sekarang kamu telah mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ini perkataan yang ilahi. Ini bab yang penting sekali, menyatakan keilahian Tuhan Yesus yang sama dengan Bapa. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Tidak percayakah engkau, Filip, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Setidak-tidaknya percayalah pada pekerjaan-pekerjaan yang sudah kulakukan. Lebih baik lagi percayalah padaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ya, kalau nggak mempercayai Yesus adalah Tuhan, ya paling tidak memusuhi Tuhan Yesus, mengakui pekerjaan Yesus yang baik. Jangan melarang orang beribadah kepada Yesus. Paling nggak itu dulu. Jangan mempersulit orang membangun gereja. Paling nggak itu dulu. Pekerjaan-pekerjaan baik dari Tuhan Yesus itu, percayalah bahwa beribadah, orang Kristen beribadah itu baik. Jadi jangan diganggu. Kalau Anda mengganggu, itu sama dengan Anda tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Itu bahaya. Nanti Anda akan ditolak oleh Tuhan Yesus ketika Yesus datang sebagai hakim di hari penghakimannya. Jadi kalaupun saudara masih ada yang masih belum percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan, paling tidak percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Percayalah bahwa apa yang dilakukan Yesus itu adalah sesuatu yang ilahi, yang baik. Sebab siapa yang bisa membangkitkan Lazarus yang sudah mati, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, berjalan di atas air, disaksikan banyak orang. Semua pekerjaan-pekerjaan Yesus itu tidak dilakukan secara diam-diam, ya. Semua itu dilakukan Yesus di depan banyak mata orang. Tujuannya bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk menunjukkan, untuk menyaksikan, mensaksikan, menjadi saksi, menjadi bukti bahwa Yesus adalah Tuhan dan menawarkan keselamatan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi kita yang sudah percaya, kita juga harus melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Yesus Tuhan lakukan, bahkan juga pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi pelayanan-pelayanan kita juga ditujukan untuk membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus, kita mengikuti Tuhan Yesus, kita percaya pada Tuhan Yesus. Dan aku pergi kepada Bapa, aku bersatu kembali kepada Bapa di surga. Aku akan berubah wujud menjadi roh, bukan lagi manusia yang terbatas tempat dan waktu. Ketika aku sudah menjadi Tuhan dalam wujud roh, aku bisa mengirimkan apa yang kau minta. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kita kan kalau berdoa kan, Tuhan berikanlah kami ini, Tuhan sembuhkanlah aku, Tuhan tolonglah kami. Kita ngomongin pada Tuhan kan. Nah ini yang memberikan siapa? Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan, kita diberi oleh Tuhan. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, yaitu kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan, di dalam namaku, di dalam nama Yesus, aku, Tuhan, akan melakukannya. Jadi sesuatu yang baik datang dari Tuhan yang benar. Itulah Tuhan Yesus. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jadi Bapa itu ya Anak ini secara esensi, ya, secara wujud beda. Jadi jangan bingung memahami. Bapa dan Anak itu sama dan tidak sama. Samanya apa? Samanya adalah esensinya, roh. Wujudnya yang beda. Jadi dibilang beda benar, sama benar.
Bedanya wujudnya, samanya nilainya, artinya, esensinya, yaitu Bapa, yaitu Tuhan. Yesus adalah Tuhan, Tuhan yang menjadi manusia, Firman yang menjadi manusia. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, aku akan mengabulkannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya, aku akan memberikannya sesuai dengan kehendakku, yaitu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop yang kedua dari Injil Yohanes bab 14. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.